Pak Kiai, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada. Iya, sudah mendengar juga ya Pak Kiai terkait dengan wacana melegalkan kasino untuk tambahan pendapatan negara. Setuju atau ada tanggapan tersendiri dari MUI? Ya, tidak setuju pasti. Pertama, itu melanggar terhadap undang-undang. Undang-undang itu kan kesepakatan kita. Dalam istilah agama namanya ijma. Ijma itu satu yang jadi kesepakatan dari stakeholders, dari semua komponen. Karena undang-undang kan ada perwakilan rakyat, perwakilan pemerintah, ada naskah akademik secara ilmiah, bisa diteliti sehingga perjudian itu harus dilarang karena tidak sesuai dengan norma masyarakat. Artinya kita yang berketuhanan yang Maha Esa mengakui agama-agama dan kepercayaan itu tidak ada dari semua unsur itu secara norma keagamaan dan kemasyarakatan yang memberikan ruang terhadap perjudian. Dan kita pun tidak melegalkan perjudian sudah susah diberantas. Bagaimana kita ketahui apakah itu dari luar, apakah yang judi online dan seterusnya, atau judi yang sifatnya konvensional, sabung ayam dan seterusnya, taruhan-taruhan masih ada. Kalau ini dilegalkan, apalagi yang sifatnya online nanti, apakah kasino, saya pikir ini akan merusak terhadap masyarakat. Dan biasanya turunan dari judi itu adalah pasti melahirkan dekadensi moral, kemudian kerawanan sosial, kemudian juga berkenaan dengan ekonomi. Pastinya kita ini tidak lagi berjalan di atas norma keagamaan dan moral masyarakat, bahkan mungkin tidak berpikir eksplorasi dan bagaimana juga memanfaatkan sumber daya manusia yang baik untuk memproduksi, tapi lebih banyak pada spekulasi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi tidak ada unsur yang bisa memajukan Indonesia dari perjudian itu. Yang ada adalah merusak Indonesia. Nah, kita anggaran ini apa sekadar untuk memenuhi kebutuhan seperti perut saja. Tapi apakah kita tujukan untuk membina dan memajukan bangsa ini? Oke, kalau saya sedikit mengungkap apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota Dewan ini adalah kenapa melegalkan kasino? Karena mengacu pada negara Uni Emirat Arab yang dianggap dalam tanda kutip menjadi kiblat untuk agama begitu. Nah, apakah ini Emirat bisa dibandingkan? Ya, orang yang salah antara Arab dan Islam. Orang mengira Arab itu adalah Islam. Arab itu adalah suku, mungkin juga negara. Islam adalah ajaran dari Tuhan. Jadi tidak setiap dari Arab itu baik. Perlu disampaikan saat Nabi Muhammad SAW itu diutus, orang-orang Arab banyak yang menentang, bahkan kufar Quraisy disebutkan dengan penentang dari suku Quraisy sendiri, dari paman Rasul, dari juga masyarakat sekitar. Jadi di Arab itu ada yang Islami, ada yang jahili. Artinya ada masyarakat yang bodoh, yang jahiliyah, kemudian menentang terhadap kebenaran. Dan yang kedua, apa yang terjadi dalam negara lain itu bukan dalil. Mungkin itu fakta, iya. Tapi itu bukan dalil untuk melegalkan. Setiap negara mempunyai norma dan punya struktur masyarakat tersendiri dan nilai-nilai yang dianutnya. Sehingga umpamanya nanti berkaca kepada Genting Island di Malaysia, berkaca pada Emirat Arab, itu kan sebuah negara. Fakta iya, tetapi kita mencoba mencari jalan yang lebih baik. Kan tidak mustahil Indonesia lebih baik. Jangan kita sudah menjadi orang yang orang inlander lah ya, menjadi orang yang inferior, bahwa kita ini adalah lebih rendah dari yang lain, tapi juga jangan sombong kita masih lebih hebat dari yang lain. Jadi kalau kita menggunakan mamanya benar adanya di sana, itu tidak menjadi patokan argumentasi untuk kita mengadakan. Oke, jadi apapun alasannya, Pak Kiai, artinya menambah pendapatan dari sisi kasino atau judi ini memang bukan solusi dan sama sekali tidak akan sesuai begitu ya dengan norma kaidah agama, aturan, hukum, kemudian dan sebagainya, termasuk budaya di Indonesia. Begitu? Iya, kita kan ada kerangka pembangun Indonesia adalah Pancasila. Ya. Dari ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, itu adalah menggambarkan bahwa cara membangun kita itu bukan sekadar pemenuhan ekonomi, pemenuhan keuangan, tapi kesejahteraan itu berkenaan dengan
kemungkinan orang mematuhi terhadap nilai-nilai yang dianutnya, yang diakui sebagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Dan semua kepercayaan yang dianut itu tidak ada yang memberikan ruang. Perjudian adalah bagian dari mata pencaharian kalau negara ada sumber pendapatan untuk diadopsi menjadi milik negara. Jadi nggak ketemu nilainya itu. Okay. Kalau itu ada uangnya, tapi uang itu kan nggak memproduksi, hanya muter di antara orang. Sementara ekonomi itu muncul karena ada produksi, itu yang sehat. Makanya seperti rentenir, itu dilarang oleh kita. Kenapa? Tidak ada produksi, hanya menggencet orang. Nah, perjudian itu adalah tidak ada produksi yang dilakukan, tetapi hanya menghancurkan orang. Nah, kerangka inilah yang dibangun dalam negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita ada manusiaan, ada keadilan, ada keadaban. Jadi itu yang dibangun dalam kerangka bernegara kita. Ini kan kita sekarang tercekoki dengan kapitalisme. Bahwa kebahagiaan, kesejahteraan itu diukur dari pendapatan. Okay. Kita tidak mengukur tentang dari mana kita mendapatkan pendapatan, kemudian dibelanjakan untuk apa. Kenapa nggak berpikir umpamanya perampasan aset koruptor. Keadilan sosial yang kita maksimalkan. Oke, arahnya ke situ ya. Kerja. Arahnya ke sana. Bukan judi yang dibuka malah mendatangkan ketidakadilan yang lebih besar. Oke. Nah, kalau kita bicara bahwa kebutuhan negara, nah saat ini memang negara membutuhkan uang yang cukup banyak. Banyak juga cara-cara untuk meningkatkan ekonomi. Tapi saya mau sedikit menelisik ketika tahun 59 saat itu Pak Ali Sadikin sebagai gubernur ibu kota Jakarta. Dan beliau sempat melegalkan perjudian begitu, tapi dengan aturan-aturan khusus. Artinya lokasinya tidak boleh berdekatan dengan kawasan pemukiman, tempat ibadah, kemudian hanya diperuntukkan untuk para pendatang, WNA dan sebagainya begitu. Nah, ini juga tidak mungkin ya untuk kemudian menjadi aturan tersendiri. Ya, itu kan pernah terjadi dan dengan cara dihapus berarti karena tidak disetujui oleh masyarakat. Okay. Ketika saya menjadi sekretaris MUI DKI Jakarta, ada beberapa pengusaha judi yang izin, bahkan tanda kutip itu memberikan iming-iming untuk diberikan legalitas lah untuk membuka di Pulau Seribu. Tetapi itu kan melawan norma orang-orang Pulau Seribu, melawan norma-norma orang-orang DKI. Nah, dengan dihapusnya, nah kita tidak mengingkari ada yang diam-diam. Nah, kalau itu malah dibuka kan tambah jadi. Mirip dengan sekarang, kita dilarang orang untuk perzinahan. Tapi karena orang banyak zina, apakah mau dilokalisir? Itu harus diberantas oleh kita untuk jalannya yang lebih baik. Jadi kita kembalikan ke sesuai dengan tracknya begitu ya Pak Kiai ya? Ya, kita mari bangun bangsa ini dengan yang halal. Biar Republik ini menjadi berkat Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada berkahnya. Karena kita pada rel Tuhan yang Maha Esa. Amin. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah berbincang dengan Pro 3 pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.